Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kembali salah satu varian dari game teori yang namanya Stake Hunt. Jadi gamenya bernama Stake Hunt atau sering disebut sebagai permainan kerjasama atau permainan koordinasi. Nah, permainan Stake Hunt ini semacam berlawanan dengan game sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai, yaitu game Prisoner's Dilemma. Nah, berbeda dengan Prisoner's Dilemma, di sini kita akan melihat suatu bentuk variasi lain dari koordinasi atau kerjasama, di mana jika dalam Prisoner's Dilemma kita hanya menemukan satu solusi, ya kan, setelah kita melalui tahap eliminasi kita akan melihat bahwa hanya ada satu Nash Equilibrium pada Prisoner's Dilemma. Namun dalam Stake Hunt ini nanti kita akan melihat bahwa kasusnya akan agak berbeda. Nah, tahapan dalam Stake Hunt ini adalah pertama ada dua pemburu, katakanlah ada dua pemburu yang mereka tuh pergi ke hutan untuk berburu rusa gitu. Jadi stack itu artinya rusa. Nah, setelah mereka ke dalam hutan, mereka menunggu katakanlah 1, 2, 3 jam, tapi ternyata si rusa nggak datang-datang gitu. Nah, kemudian setelah pada jam keempat, datanglah tiba-tiba si kelinci. Jadi ada buruan lain yang datang, kelinci gitu. Nah, dengan datangnya si kelinci, kedua pemburu ini jadi bingung, karena jika mereka tetap memaksa untuk berburu rusa, memang sih mereka akan mendapat banyak daging gitu kan daripada si kelinci, tapi konsekuensinya mereka harus kerjasama gitu loh. Mereka harus bareng-bareng untuk mendapatkan si rusa, untuk berburu rusa, karena rusa kan makhluk yang besar gitu kan, jadi dia nggak bisa diburu sendirian. Di sisi lain, kalau mereka memburu kelinci, mereka hanya mendapatkan daging yang dikit. Ya, kelinci kan kecil kan, dagingnya dikit. Nah, di sini ada dilema antara apakah mau berburu kelinci dengan daging sedikit atau berburu rusa dengan daging banyak tapi harus bareng-bareng. Nah, kedua hal ini bisa kita terjemahkan ke dalam payoff, di mana rusa yang memiliki daging lebih banyak daripada kelinci mendapatkan, katakanlah kita kasih angka 2 gitu, jadi 2 kilo misalkan, atau 2 kuintal daging dibandingkan kelinci yang lebih sedikit. Namun mereka harus kerjasama, artinya jika mereka satu berburu kelinci, satu berburu rusa, maka yang memaksa berburu rusa akan mendapatkan 0 gitu. Jadi kita kasih 0 itu di mereka yang memaksa untuk berburu rusa, apakah A atau B. Nah, sementara kalau mereka yang lain berburu kelinci, maka dia akan mendapatkan hanya 1 kilo. Apakah dia mau kerjasama atau dia mau sendirian, tidak masalah, karena akhirnya mereka hanya akan mendapatkan 1 kilo, lebih sedikit daripada daging rusa yang 2 kilo misalnya, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa menanyakan pertanyaan yang serupa seperti waktu kita menganalisis tentang Prisoner's Dilemma, yaitu apa strategi terbaik dari kedua pemburu ini, A dan B, jika mereka menghadapi situasi seperti itu. Apakah mereka akan bekerja sama dan mendapatkan rusa jika mereka akhirnya sepakat bisa mendapatkan rusa, atau mereka memutuskan untuk sendiri-sendiri gitu, mendapatkan satu gitu, misalnya. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis seperti yang kita lakukan sebelumnya dengan metode eliminasi untuk mencari Nash Equilibrium. Langkah pertama adalah jika A memilih untuk berburu rusa misalnya gitu. Jadi kita melihat di kolom yang di tengah rusa, kita melihat bahwa si B akan bereaksi dengan pilihan terbaiknya adalah dengan memilih juga berburu rusa. Karena sangat jelas kan, payoff dari berburu rusa, jika si A memilih untuk berburu rusa juga, itu juga 2. Jadi mereka bekerja sama untuk mendapatkan rusa itu. Nah, kemungkinan lainnya kan adalah si A memilih untuk berburu kelinci saja gitu kan. Nah, kalau seperti itu kondisinya,
B tentu saja juga akan ikut-ikutan, dia akan juga akan memilih kelinci gitu kan. Jadi lebih menguntungkan dia untuk memilih kelinci, karena daripada dia memaksa berburu rusa, dia akan dapatkan payoff 0, dia mendingan dapat payoff 1 kilo gitu. Nah, kemudian yang sekarang kita lihat dari perspektif dari si A gitu kan. Si A melihat apabila si B memilih rusa misalnya, maka kita lihat nih di baris B rusa, itu payoff mana yang lebih tinggi, apakah si A mengambil rusa atau kelinci. Jelas di sini juga sebaiknya si A mengambil juga berburu rusa gitu. Jadi kita kasih centang lagi di kotak yang di tengah yang 2 itu. Dan yang terakhir, perbandingan apakah jika si B memutuskan untuk berburu kelinci, ya lagi-lagi si A juga akan ikutkan, dia akan memilih kelinci juga gitu. Nah, dari sini kita kemudian bisa menemukan bahwa ternyata ada dua strategi terbaik yang bisa diambil, dua kombinasi strategi terbaik yang bisa diambil oleh pemburu A dan pemburu B. Artinya ada dua pure strategi Nash equilibrium yang kita temukan di sini, yaitu yang berada di kombinasi rusa dan rusa yang masing-masing memberikan payoff sebanyak 2, dan satu lagi adalah yang ada di kombinasi kelinci dan kelinci. Jadi mereka memutuskan untuk berburu kelinci dan kelinci, masing-masing kerjasama untuk memburu kelinci atau berburu rusa gitu. Jadi di sini ada dua Nash equilibrium yang ini tidak kita temukan pada waktu kita menganalisis tentang prisoner's dilemma. Ingat, dalam prisoner's dilemma kita menemukan bahwa hanya ada satu Nash equilibrium, yaitu apakah mereka untuk defect atau mengaku atau apakah tidak mengaku gitu. Tergantung kita setting payoff-nya seperti apa. Tapi dalam contoh yang terakhir kita lihat, satu Nash equilibrium itu adalah saat kedua-duanya memutuskan lebih baik untuk mengaku. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kerjasama bisa memberi hasil yang optimal gitu.